Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Seperti biasa di forum holistik ini kita akan membahas intinya mengedukasi masyarakat terkait dengan konsep-konsep holistik berkaitan dengan kesehatan. Di antara kita ini sudah ada Sahrul, ada Pak Hasan, dan juga yang pastinya ada Pak Budi Founder ya, sebagai konsultan kesehatan holistik. Mungkin sebagai awalan ya, berdasarkan informasi yang ini yang masuk ya, untuk Pak Sahrul dan Pak Hasan ini dulunya dalam proses belajar dengan Pak Budi terkait dengan keilmuan kesehatan secara holistik. Kira-kira berapa tahun ya Pak ya? Ada 20 tuh ada ya Pak ya? Lebih ya? Lebih ya. Awal daripada kita Pak Puji itu tahun 2001. Dan itu belum holistik jenenge. Belum. Masih kembang balok waktu itu. Iya. Jadi berarti masih awal-awal merintis ya. Tim Manahal ya belum ya Pak? Belum. Belum. Malah ada tim Manahal loh. Kembang Mawar berarti ya itu yang masih. Iya, masih. Jadi memang awal-awal beliau berdua belajar dengan Pak Puji ya terkait dengan untuk keilmuan secara holistik yang memang dengan bisa dikatakan itu berarti posisi keilmuan holistik pada 20 tahun yang lalu ya, dan ternyata perbedaannya gimana? Iya kan lama sekali nggak ketemu, baru nyambung lagi berarti sekitar setahun terakhir ya Pak ya. Pak ya, jadi setahun terakhir ketemu lagi bisa silaturahmi. Ini setahun, ini 5 tahun. 5 tahun. Dan diawali dengan kalau Pak Hasan mungkin ada case khusus diawali jadi sebagai pasien ya, pasien Pak Puji. Pasien Pak Puji yang dulunya memang kalau berdasarkan konsep holistik ada suatu kesalahan informasi terkait dengan kesehatan yang itu diterapkan yang pasti itu sebagai pola hidup, sebagai itu yang sebenarnya secara karakter suatu hal yang sebenarnya bertentangan, tidak cocok, malah justru itu bisa dikatakan memperparah kondisi atau membuat tubuh menjadi malah bukan semakin tambah fit tapi semakin tambah drop, atau mungkin tidak ada dalam artian tidak ada perbaikan yang signifikan sampai akhirnya Allah pertemukan lagi, silaturahmi lagi, nyambung lagi dengan Pak Puji sampai pada kondisi saat ini. Untuk jelasnya nanti kita coba ngobrol secara langsung terkait mungkin awal pertama belajar sampai dengan kondisi terakhir di mana terkait dengan konsep-konsep holistik yang sudah diterapkan beliau terkaitan dengan kondisi saat ini. Ya, mungkin diawali dengan Pak Hasan dulu ya Pak ya. Mungkin selain sebagai pernah belajar bersama juga sebagai pasien yang cukup lama ditangani oleh Pak Puji. Kalau untuk mungkin dari sahabat holistik kalian pengen mendengar langsung dari Pak Hasan terkait dengan awal sampai dengan kondisi saat ini. Gimana Pak? Awal ketemu, mungkin belajar sampai akhirnya jadi pasien, sampai akhirnya belajar lagi Pak. Ya Pak. Pada pertemuan hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat, yaitu yang pertama diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya kami hari ini bisa bersama-sama dalam rangka saling memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat, terutama di klinik Bahmas hari ini, yang mudah-mudahan kami akan menyampaikan sesuatu yang terutama diri kami yang sampai sekarang alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Jadi, yang awal dulu sudah pernah belajar tahun 2001 ya. Ya, antara 2000 2001. 2001 itu dibina di
di Gembong Purbalingga ya, di Purbalingga oleh Pak Puji, alhamdulillah ya sebenarnya sudah jalan bagus. Kemudian qadarullah ada sesuatu yang menjadikan pelatihan itu tidak melanjutkan karena ada hal sesuatu, diantaranya mungkin ada masuk belajar pelatihan yang selain daripada beliau Pak Puji yang sudah cukup mungkin cukup berkembang yang pada waktu itu, sehingga kami bersama teman-temannya sementara tidak melanjutkan. Beliau juga karena sibuk juga tidak melanjutkan karena ada beberapa muridnya yang ternyata ikut menggabung ke pelatihan-pelatihan selain dari Pak Puji. Kemudian kami juga ikut terus lama mengikuti dengan teman-temannya. Ternyata qadarullah ada beberapa hal yang menjadi tanda kutip kami cukup lama setelah belajar di katakanlah seperti LML lah ya, begitu ya, ini tidak kami sampaikan. Marketing MLL MLM. Nah ini kami ternyata cukup lama tidak belajar dengan Pak Puji, hampir 15 tahun ya. Iya. Kemudian kami juga termasuk sedang berlatih terapi pada waktu itu. Nah, kemudian ketaatan kami itu mengikuti daripada di pelatihan itu terutama pola makan. Nah, kami sangat taat kaitannya dengan pola makan apa yang disampaikan oleh perguruan pada waktu itu. Terutama kami full kebiasaan supaya ngejus dari buah-buahan setiap pagi, terus setiap belum makan, dan kemudian yang lainnya setelah dari perusahaan itu banyak produk, lah kami termasuk penggemar produknya juga. Nah, yaitu salah satunya tidak kami sebutkan, itu salah satunya yang sering itu benar-benar nyuwun sewu kopi lah, gitulah. Itu luar biasa menjadi favorit pada waktu itu. Terus kemudian yang juga ada produk baru, katakanlah nyuwun sewu hijau daun lah, spirulina. Ini kami juga konsumsi sangat taat karena mereka sampai mengatakan di dalam kop itu bahwa makanan sebagai obat sebagai makanan. Katakanlah sebelum kita kondisi sakit, kita harus sudah mengantisipasi sakitnya itu dengan sering makan dalam kondisi sehat, itu spirulina itu sendiri. Terus menerus seperti itu sampai cukup lama, dan kami juga pada waktu itu senang olahraga. Nah, kemudian termasuk sepak bola dan juga renang. Ternyata sering asupannya seperti itu. Memang pada waktu itu ya kondisinya ya olahraga seolah-olah itu cukup menunjang. Tapi ternyata lama-kelamaan setelah kurang lebihnya tidak jauh dari 15 tahun kami terserang sakit yang cukup dahsyat, katanya sakit, benar-benar sakit, tidak bisa ada tenaga luar biasa, jadi gratis, sangat nggak ada punya tenaga. Sampai saya kurang lebihnya pertama itu di pengobatan itu saya mencoba konsultasi sampai ke gurunya yang tinggi, kemudian mengutus ke Purbalingga, kemudian saya juga diterapi juga sampai obat, tapi ternyata juga tidak menemukan hasil, katakanlah sakitnya masih gitu loh. Nah, terus kami juga berusaha ke medis, kami juga tidak cocok, kemudian kurang lebih sampai hampir 1 tahun lebih lah, kemudian enggak berhasil lagi. Kemudian saya sampai lama-kelamaan itu hampir katakanlah kayaknya tidak ada harapan gitu ya, karena saya tidak ada tenaga berdiri saja cuma seberapa jam maksimal, 10 menit saja berdiri. Kemudian setelah selesai terus tumbang, melebihi daripada seberapa jarang gitu. Terus yang 24 jam itu dinginnya luar biasa, tidak hanya dingin tapi dinginnya sampai ke dalam luar biasa, dan kadang nggak bisa tidur karena dinginnya.
jaket itu 3 lapisan saya masih dingin. Jadi jaketnya itu lapisan 3 lapis itu masih dingin. Kemudian kamar saya tidak ada udara yang masuk dari luar. Sampai tertutup, kadang istri saya kasihan, mesti kalau masuk itu keringet gitu. Ethiopia. Kan gitu luar biasa. Kemudian pertanyaan saya, apa yang menjadikan saya seperti ini? Padahal saya juga nyuruh ibu ya latihan belajar terapis cukup lumayan lah, bahkan biasa. Terus ahli konsultasi sampai ya cukup lumayan sampai ke Pemalang kan sampai di sana. Betul, saya sampai bingung. Setiap teman-teman yang belajar bersama, yang atasan saya katakanlah itu tidak bisa ada jawaban, benar-benar bingung. Sampai saya bingung, saya harus apa lagi, saya harus konsultasi, saya harus berobat apa lagi. Sampai saya sudah pasrah kepada Sang Kuasa, memang saya harus saatnya sekarang saya dicabut, kami harus amal soleh maksimal sampai seperti itu. Nih qadarullah walau jawab beberapa tahun, sudah katakan 15 tahun, kemudian kami itu qadarullah mungkin dengan doa kami, ya Allah tunjukkanlah saya yang benar-benar obat yang benar-benar Engkau benar-benar membimbing saya dari obat dan orangnya. Qadarullah saya ingat dulu pada waktu 2001, ingat Pak Puji, saya punya dokumen dari buku-buku dari holistik. Saya masih mencatat nomornya, saya kayaknya mencatat, terbuka semuanya ketemu nomornya Pak Puji. Qadarullah alhamdulillah. Ya, barangkali untuk saya solusi masih ada harapan hidup saya. Kemudian saya telepon beliau, kebetulan kalau tidak salah belum di Indonesia ya, masih kayaknya di Malaysia pada saya telepon pertama itu Pak Puji kebetulan. Kemudian keluarnya disampaikan apa saja yang dirasa gitu. Alhamdulillah saya ini terutama dingin lah, kemudian senangnya kudu minumnya hangat. Nah, kalau minum dingin saya mesti tambah karuan gitu. Ini pokoknya sangat ngedrop kalau minum dingin biasa itu. Nah, kebetulan saya konsultasi langsung ketemu beliau, nyambung, masih ingat saya suaranya Pak Puji alhamdulillah. Nah, ini kalau saya belum di Indonesia lah, kalau saya katanya masa di luar itu sih katanya, apa di Indonesia saya nggak tahu dulu. Nah, alhamdulillah saya di situ mulai ada optimisme, jadi ada kesemangatan. Kayaknya saya bisa hidup masih panjang seperti itu. Jujur saja itu alhamdulillah ya Allah, saya menemukan pada kondisi dalam kondisi yang seperti tidak hanya stres. Kalau orang stres sudah biasa, istri menangis, orang tua saya itu setiap harinya itu menangis sih, saya bingung boleh mengobati sih, padahal anehnya tukang terapi saya padahal biasanya ini pasien ya sama ini Pak Zahri salah satunya. Allah ya saya ya Allah, si namanya yang dekat itu, yang mereka ahli terapis tidak bisa jawaban apapun sakit saya ya Pak, supaya menemani menghibur saja nggak bisa, bingung boleh apa obatnya, ini kan bingung ya Allah. Alhamdulillah setelah saya itu beliau Pak Puji memberikan saran itu, coba ramuan ini itu dan ini supaya menghangatkan dulu. Nah, maka saya ingat saya itu ramuan ada 7 ramuan dari awal ya, belum menuju ke herbal kapsul, tapi ramuan ya seduhan kali ya, seduhan ya rebusan itu. Saya 100% ikuti seluruh dari A sampai Z ya, saya ikuti alhamdulillah, bertahap merasa hangat itu. Saya optimis supaya merasa hangat, mulai lama-lama saya bisa berbangun sampai setengah jam, kemudian 1 jam bisa keluar sampai keluar, walaupun saya masih jaketan 3 lapis, tapi keluar kan luar biasa. Dulu itu keluar nggak bisa Pak, saya keluar rumah saya nggak bisa, saya pakai apapun dibantu istri sampai dulu itu sebelum ketemu Pak Puji 2 tahun kan, 2 tahun yang benar istirahat berbaring itu. Dan berkaos kaki terus ya? Berkaos kaki itu tidak lapisan 2 kaos kakinya. Iya. Telinga itu semua itu pakai itu. Serasa dikutuk kayaknya gambarannya. Terus dibimbing, kemudian kapan-kapan nanti kalau saya sudah di rumah langsung konsultasi langsung sama saya itu beliau Pak Puji lah. Saya langsung sini ya kalau ada pertama di sana ya di itu. Kalau di sini sampai kelanjutannya di rumahnya. Alhamdulillah. Terus setelah itu baru mulai makan kapsul itu ya yang namanya 5 rasa ya. 5 rasa itu awal-awalnya itu saya. Terus saya perubahan sudah bisa
nggak jaketan dikeluarkan cuma satu lapis, itu jaketan cuma satu. Salah satu jaket itu ya. Itu kemudian bisa keluar, kemudian bisa di luar itu sampai ya 1 jam 2 jam sampai bisa 3 jam di luar, alhamdulillah. Berarti nggak pernah mandi juga ya? Kalau mandi itu diseka saya sama istri, jadi jarang mandi itu karena kamar mandi saya kan pakai tenaga. Iya. Terus sampai dipandu cukup lama, alhamdulillah. Terus ya saya yang merasa bahagia dengan ketemu waktu itu. Saya itu dibimbing benar-benar baru ketemu yang benar-benar jodoh saya, dibimbing jam berapa itu saya juga masih bisa dibalas kalau saya WA ataupun minim ya orang kata berapa jam itu dibalas. Itu alhamdulillah sampai saya itu benar-benar ada menemukan kehidupan yang sangat luar biasa, intinya hidup baru lah. Saya itu kayaknya masih bisa hidup lagi gitu. Saya itu dulu benar-benar optimis nggak bisa hidup benar-benar, alhamdulillah. Terus sampai makan obat pertama itu 5 rasa, kemudian ada lagi ya yang itu Ramanol Ramanol terakhir. Ramanol yang akhir ya, kok yang terakhir. Itu herbal yang membuang lendir. Ya. Bagian pencernaan dulu ya kan, bagian bapak kalau nggak salah itu 5 rasa, THE dulu, nampu dulu. Terus, itu kan sempat dulu bisa ke masjid, cuma di bawah kipas itu tumbang lagi. Iya betul itu. Sholatnya di bawah kipas, jadi belum kuat, anginnya masuk tumbang lagi. Nah yang tumbang kedua itu yang agak lama, yang pembenahannya agak lama. Agak lama sampai saya di situ jadi, lah itu kelanjutannya itu rumah ya dipijat itu ya, dibuka di area terakhir itu yang semua karena semua titik itu sudah bagus. Ini kok masih gitu, hanya kebukanya di sini di titik low bukan limpa 21 low besar ya. Nah, itu sakit banget. Dilanjut terus masuk saat itu ada sampel Remanal, sampel tinggal seperempat lah, saya lihat komposisinya, mudah-mudahan cocok. Nah justru yang cocok itu yang cocok ya Allah. Istilahnya cocok terakhir sampai buang sisanya. Kalau yang awal itu kan sudah bisa kita tangani dengan sisa-sisanya itu. Nah disempurnakan dengan Remanal itu yang namanya tahapan ramuan itu kadang berbeda sesuai. Kadang terakhir itu harus bisa jadi ramuan terakhir itu beda dengan ramuan yang pertama. Ini kasusnya ini. Jadi keteraturannya panjenengan, terus kedisiplinannya si pasien. Iya. Itu disiplin sekali. Karena apa? Dia sudah terlalu banyak makan buah. Cukup luar biasa. Buah, jus, terus spirulina kan dingin semua. Hanya waktu dulu dengan olahraga masih bisa ketahan. Tapi lama-lama kan nggak kuat. Dan tidak ada yang menganalisa ini sebagai penyebab. Ngasihnya obat juga dingin, jadi sudah kedinginan, dikasih obat dingin, enggak jalan semua. Makannya juga dagingnya kurang. Lah habis itu kan kita rubah, dibalik ramuannya yang hangat, daging masuk terus full, buah sayur lepas dulu sementara sampai kondisinya bisa dipertahankan. Kalau lihat rentetan penyakit Pak, dalam artian rentetan diawali dengan pola makan yang tidak pas, aktivitas sebenarnya yang sudah bagus dengan olahraga, ternyata ada yang masuk yang sebenarnya akhirnya bisa menetralkan. Kalau untuk rentetan ini Pak, rentetan terkait dengan kondisi Pak Hasan, berarti kalau urut dari pertama sampai dengan kondisi sekarang, berarti ada alur apa yang bisa ditarik Pak itu? Aslinya perjalanan penyakitnya. Kalau dari awal kan itu misalnya pola makan, misalnya minum jus ya, tidak tiap hari, seminggu sekali, mungkin nggak kayak gini. Spirulinanya seminggu sekali. Jadi hanya untuk penjagaan. Namanya penjagaan itu kan tidak tiap hari. Nah ini tiap hari, akhirnya berlebihan. Masalah cuma di situ.
Jadi ketidaktahuan ya itu kalau kita bicara tentang kaidah harusnya itu kalau penjagaan ini diminum seminggu sekali sebagai lepaslah ini dari mindset untuk nyari keuntungan. Dilepaskan karena ini kita bicara tentang tubuh manusia fisik. Nah, kalau seperti itu nanti bisa itu. Tapi kalau kita untuk bisa nutup poin dan sebagainya misalnya karena kita dianjurkan kayak gitu di tempat jenengan kan dulu kayak gitu. Nah, itu akhirnya kita gimana caranya kemudian muncullah kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak sesuai dengan karakter tujuan Allah menciptakan tanaman tersebut. Masalahnya cuma di situ. Tidak salah yang namanya jus itu tidak salah. Yang namanya spirulina itu tidak salah. Cuma kapan kita minum, kapan kita misalnya cuaca hujan berangin nggak boleh sebenarnya. Karena itu tubuh kalau dingin drop angin masuk pasti. Sama kasusnya bagi Sola dibawa kipas angin. Nah, itu salah satu kipas angin dari luar ya berarti. Iya, dari luar. Nah, ini fisiknya masih belum kuat. Nah, agak lama karena Jumatan kan waktu itu kalau nggak salah. Nggak pakai sajadah, pas di atas angin. Ya, dari bawah dingin atas angin. Jadi diawali dengan apa? Kondisi yang dingin dikarenakan asupan yang mungkin awal tubuhnya masih nggak masalah, nyatanya bisa berapa lama bertahan, berarti aslinya tubuhnya bisa kuat menghadapi itu. Cuma karena terus menerus akhirnya nggak kuat, jebol tetap jebol. Karena kasus kayak gini ini nggak cuma ini salah satu kasus. Supaya kita sampaikan ke teman-teman supaya apa yang kita analisa itu sesuai dengan kaidah ilmu. Jadi kasusnya banyak, bukan saya cerita menurut versi saya. Kasus yang ada saya temui kayak gini, saya berusaha mencari persoalannya. Kemudian persoalannya kan berarti saya meruntut pola makannya, pola hidupnya, terus ramuan yang diminum itu saya harus tahu semua. Begitu sudah tahu, baru kemudian oh ini masalahnya dari sini. Kayak saya ketemu yang dari Ngawi, itu lemah, letih, lesu ke dokter sudah 2 tahun nggak ada penyelesaian. Saya nanya, suka makan buah nggak ini? Suka, sehari 1 kilo. Selama, kenapa? Dia bakul dawet, sampingnya bakul buah. Kalau pulang dia mesti bawa 1 kilo, mau anggur, mau apa. Saya ngomong hentikan dulu mas. Kalau besok mau udah bagus, mau makan boleh tapi jangan banyak-banyak. Terus saya naikkan, udah 2 minggu selesai. Hanya mengubah aja, kembalikan aja. Jadi memang ada bahwa memang ada banyak informasi yang beredar di masyarakat yang sebenarnya itu harus ibaratnya digetarkan lagi, ada tambahan-tambahan informasi yang itu tidak bisa ditelan mentah-mentah itu kan maksudnya. Salah satunya mungkin di kasus yang bisa diambil contoh di sini adalah konsumsi buah atau karakter makanan yang sifatnya dingin yang akhirnya menyebabkan tubuhku jadi ikut dingin, dan itu yang menyebabkan yang energinya juga drop, tubuh juga akhirnya juga ikut drop juga sampai ketika lama dalam artian berarti pemulihan pun juga mengikuti juga. Pemulihan berapa itu sampai bisa kerja? Ya, pemulihan 2 tahunan ya sekitar. Pemulihan sekarang 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahun dari konsumsi mulai ketemu saya. Drop itu mulai bisa kerja lagi sampai ya sekarang sih udah lebih. Sekarang udah kemana-mana sudah normal. Alhamdulillah. Tapi yang alami itu dalam proses penyakitnya itu yang lama sekali sampai berapa 16 tahun ya. Ya, ini sedikit nilai plusnya ini saya bisa bergabung di sini tuh ya. Dulu ada jangka waktu lama pada waktu saya kena kipas kemudian langsung gitu ya. Itu kan dijarak lah kondisi kan saya juga ngejawab lagi. Itu saya tapi masih optimis, tapi orang keluarga kan pada waktu kena juga saya nggak bisa bangun mah ini ya. Kemudian saya masih optimis, maka konsultasi dengan beliau Pak Puji. Nah kemudian kan minta ya opname lah di Bunda. Nah ini saya yang sangat ditanda petik saya, oke jenengan di diagnosa medis udah benar-benar nggak bisa dilihat secara medis apapun ya.
Saya yang sangat luar biasa. Jadi saya membuktikan ternyata yang nyusul di rumah sakit itu didiagnosa berbagai cara, apapun sampai darahnya, tubuhnya, urinya itu semuanya normal semuanya. Lab berbagai cara, padahal itu cukup luar biasa, katanya paling bagus lah, paling komplit. Mau bingung sampai benar-benar di itu dokter itu saran sampai 12 suntikan satu malam. Saya bingung kesimpulannya sih. Beliau Pak Budi sudah nyaranan juga bisa dilihat. Saya itu masih tak pegang seperti itu. Ya Allah, berarti beliau yang mudah-mudahan ternyata ya katakanlah pahamlah kondisi saya. Saya selanjutnya setelah pulang saya langsung 100% lebih dekat dengan beliau Pak Budi. Saya konsultasi lebih dekat supaya untuk dilanjutkan pokes saya mati hidup lanjutkan Pak Budi seperti itu. Pak Budi saya lebih itu yang saya anehnya sampai memang di Purbalingga diagnosa di rumah sakit 3 rumah sakit normal semuanya, USG boleh-balik normal semuanya. Ini saya itu Allah bisa tahu beliau Pak Budi jadi langsung mantep, monggo saya pasrah 100%. Beliau Pak Budi monggo saya terserah akan bagaimana saya diberi obat apapun saya siap. Ya alhamdulillah sampai terus bertahap sampai ada menemukan obat yang terakhir itu yang tinggal sampel, ternyata qadarullah Allah menemukan jodoh yang itu sampai sekarang saya itu kemudian ya itu makan obatnya itu saja sekarang sudah jarang sekali dimakan. Kalau benar-benar drop, kalau punya suka angin berat itu baru makan juga paling 1 kapsul drop, nggak mesti setiap bulan, kadang 3 bulan baru makan. Karena sudah hampir setahun itu masih itunya. Ini alhamdulillah qadarullah. Sekarang sudah aktivitas termasuk olahraga karena hobi sih. Futsal sudah jalan, saya sering pertandingan di Cilacap kemarin, alhamdulillah. Itu terus remaja ini yang pengajian sudah jalan di lapangan umum. Nah, walaupun ya tenaga sama dulu sih belum seberapa, tapi sudah 50% lebih lah. Ini alhamdulillah cukup. Itu kalau lari ya hampir setiap minggu 1 kali tetap lari gitu. Alhamdulillah tenaga sudah ini kembali normal seperti semula. Alhamdulillah sekali itu. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini adalah sebagai pelajaran untuk semua saja yang merasa mungkin apalagi yang mungkin merasa di berbagai macam-macam katakanlah perguruan gitu yang menyampaikan hal herbal itu, maka supaya hati-hati bahwa yang namanya herbal harus benar-benar apa-apa itu diilmui, benar-benar diilmui, jangan hanya sekedar menerima, tapi benar-benar diilmui. Termasuk selanjutnya saya korbannya, ini mudah-mudahan tidak terulang lagi kepada saudara kita semuanya di mana saja berada. Dan ini mudah-mudahan terutama kepada herbal klinik Lebah Mas, mudah-mudahan untuk kelanjutannya insya Allah lebih maksimal untuk dekat dengan umat dan insya Allah lebih maju dan insya Allah perjalanannya akan diberkahi karena kepastiannya yang sudah alhamdulillah sangat aurat sangat benar-benar sudah dibuktikan. Mudah-mudahan perjalanan yang sangat bekerjanya itu maksimal untuk menangani pasien karena berdasarkan ilmu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kami benar-benar berdoa selalu kepada seluruhnya ikhwan semuanya, akhwat semuanya dan saudara klinik di sini yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam hal kebaikan untuk memikirkan berjuang hormat daripada umat yang ada di Indonesia ini. Jadi banyak pengalaman yang bisa diambil hikmahnya terkait dengan mungkin ya ada teman-teman polisi di sana yang mengalami kondisi yang sama, mungkin nanti bisa melihat apakah ini sama atau tidak atau seperti apa, sehingga masing-masing bisa mengukur kondisinya seperti apa, pola makannya seperti apa. Ini banyak sekali ya, banyak sekali video-video biologi yang terkait dengan prinsip-prinsip politik yang insya Allah itu sesuai dengan hukum Allah. Jadi secara prinsip-prinsip yang pastinya itu akan berlaku di semua kondisi dan situasi gitu. Dan yang pastinya insya Allah itu akan bisa lebih
lebih akurasinya pendekatannya terkait dengan kesehatan. Beralih ke nih Pak Sarung terkait dengan berarti sekarang kan dulu sudah pernah bersentuhan terkait dengan keilmuan di awal terkait dengan yang cikal bakal holistik yang saat ini sampai akhirnya dipertemukan kembali selama kurang lebih 20 tahun ya. Ini proses kalau ini boleh dalam artian masuk apa mungkin tanggapannya atau komentarnya terkait dengan perbedaan seperti apa terkait dengan keilmuan di awal yang awal waktu belajar dengan Pak Puji dengan untuk kondisi saat ini secara keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai daripada yang saya terima itu ya. Kalau di awal itu saya belajar untuk kesehatan itu di lain ini orang, berarti kan lain lain maksud dan tujuan. Jadi kalau kita belajar ke yang lain selain daripada Pak Puji beliau, kita nurut, artinya kita hanya mendengar praktek seperti itu. Tapi kalau saya ketemu dengan Pak Puji, ya kita dengar, ya kita mikir. Nah, setelah mikir, kita terus bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi tidak sama antara si pesakit ini dengan pesakit yang lain, itu berbeda. Jadi mungkin kalau kita yang selama ini saya terjun dalam pengobatan, kalau sakit mah itu saya harus berpikir bahwa ini mah itu dari mana dulu begitu. Apa memang semata-mata dari makanan atau dari pikiran? Kan cukup kalau kita misalkan ada orang yang baru datang sudah terasa hilang, itu kan ada yang seperti itu. Ada yang sampai beberapa kali datang nggak sembuh-sembuh. Berarti itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu alhamdulillah saya ketemu dengan beliau Pak Puji. Jadi kita itu harus banyak berpikir dan banyak menyikapi penyakit itu bukan hanya semata-mata yang dikeluh kesahkan dari si pesakit itu. Ya, gitu. Berarti kalau terkait dengan ini berarti mungkin lebih fokus terkait dengan ketika ada suatu penyakit. Jadi untuk saat ini memang dalam arti memang itu harus disediakan ya Pak ya. Berarti dari mana, kenapa? Jadi memang seperti tadi berarti informasi yang dikumpulkan harus banyak dan mungkin terkait dengan aktivitas, pola makan, kehidupan sosial, terkait dengan mungkin secara emosi yang ini itu bisa menjadikan sebagai faktor-faktor untuk menentukan diagnosa sampai akhirnya menemukan suatu resep atau mungkin advice atau mungkin nasihat pola makan, pola hidup dan sebagainya. Iya betul. Jadi nggak semuanya itu satu. Ini loh obatnya. Satu buat semua. Ini pada kasusnya Pak Hasan, ini pas lagi kena vertigo ya waktu itu. Kan diantar ke tempat saya dulu sebelum ke rumah sakit. Tempat saya lihat, nah ini vertigo dahak angin. Saya bilang vertigonya karena dahak. Itu. Kalau di kedokteran nggak dikenal. Vertigo ada lagi kurang darah, ada vertigo disebabkan karena excess liver yang terlalu kuat, excess liver gitu. Nah ada berapa jenis itu. Nah kalau lihat di gejalanya vertigo dahak angin, diajak bicara masih nyambung. Nah, vertigo biasanya kan udah nggak bisa, diajak ngomong nggak bisa. Makanya saya sampaikan nanti kalau di dokter itu paling dokternya bingung karena nggak dikenal kayak gini. Vertigo biasanya susah kayak gitu. Ini masih bisa diajak bicara itu nanti tidak kenal. Persoalannya dak itu tidak dikenal. Dikasih sama Robi kan? Bukan, yang pas itu kan ya vertigo, obat vertigo kan nggak bereaksi. Hanya saya beri herba vertigo dahak angin. Jadi vertigo khusus dengan membuang dahak. Alhamdulillah nggak nyampe 1 botol ya. Vertigonya membaik gitu. Persoalan dasarnya tetap itu, cuma vertigonya membaik. Nah, tinggal kemudian mengatasi persoalan dasarnya kembali yang memang butuh waktu. Karena gambarannya kayak gini, panas setahun bisa dihapus dengan hujan sehari. Jadi panas yang begitu panjang setahun, begitu hujan 1 hari, udah basah semua, tergenang semua. Artinya pada orang yang kondisinya sudah dibuat dia hangat, begitu dia minum
jus terlalu banyak atau obat yang dingin terlalu banyak, langsung tumbang. Nah ini saya lagi dapat kasus yang mirip seperti itu karena dia atlet. Nah ternyata suplemennya itu dingin. Dia masih bisa tahan saat itu, cuma kan saya udah bilang kalau kamu bertahan di sini penyakitnya akan berubah di sini. Tapi benar teman-temannya ada yang meninggal karena stroke dengan tipe yang sudah saya sebutkan. Saya lihat perubahan lidahnya dari pucat menjadi sangat kering saat itu. Ini lidah berubah, tubuh kamu sudah berat. Kamu itu dehidrasi. Makanya kalau dia minum air kelapa sama minum pelancar darah nyaman. Itu. Nah kemarin kecelakaan, tumbang dioperasi kan. Nah sesudah pemulihan operasi itu dikasih obat yang sangat dingin. Dan banyak. Wah, ini sampai sekarang dia masih lemas. Kalau ketemu saya terapi membaik. Tapi kalau saya di sini dia lanjutin sendiri ngedrop lagi. Wah, ini masih harus dicas ya. Karena dia yang lemah energinya. Nah, energi itu tidak dikenal di kedokteran barat. Karena energi itu kan abstrak, tidak dilihat, maka tidak dikenal. Nah, ini makanya kalau nanti ketemu mungkin hasil laboratorium normal semua kok orangnya masih sakit karena energi nggak dibahas. Itu masalah itu. Tadi ya Pak Hasan ya. Iya. Nah terus ada lagi kasus yang sama, ini namanya Mas Bangkit itu, yang sekarang malah jadi ya ke kita terus konsultasinya suami istri ini, terutama suaminya kan tentara itu tiap hari lari itu sampai bisa 1 jam. Jadi tenaganya full, makanannya bagus. Tapi selesai dia lari, minumnya apa? Infusi. Infusi. Jadi buah-buahan yang direndam. Nanti siangnya jus. Nah itu terus menerus dalam berapa waktu sampai dia pas upacara itu mau pingsan. Tapi nanti kalau dimakani garam bukit, nah netral lagi. Istilahnya garam bukit kan panas itu, panas hangat itu, kering gitu. Netralisir itu, dia kayak orang nggak sakit, biasa lagi. Tapi nanti dia minum jus lagi, infusi lagi, tumbang lagi, kasih itu lagi. Jadi seperti orang menyapu, sudah bersih, dikotorin lagi, nyapu bersih. Kembali lagi kita sampaikan, bukan salah jusnya atau ini, tapi tipikalnya itu seberapa boleh kita makan. Nah itu berarti dalam sehari misalnya 3 kali masalah. Dan berapa banyak saya nemuin kayak gitu, karena dulu saya juga kayak gitu sakitnya. Saya nemu itu karena saya nganalisa penyakit saya sendiri. Jadi penyakit saya itu karena saya penggemar buah. Seharian saya bisa makan mangga 4 kilo, makan nasinya sekali. Itu anggur setengah kilo dan sebagainya. Akhirnya saya sakit. Setiap saya pulang ke Klaten saya sakit. Tapi kalau balik ke sini sehat, karena kalau sini beli mangga 2 kilo, semua suka mangga. Akhirnya dibagi-bagi dapatnya sedikit. Kalau di Klaten mangga itu sekilo itu cuma 1.500. Sekali beli 10 kilo nggak ada yang nyentuh. Akhirnya makan sendiri. Nah, setiap dari sana pasti sakit. Terus yang kedua, minum pulang balik kan naik bis ya, kan dapat minuman, minumannya bersoda semua. Wah itu seminggu saya bisa 4 kali, sebulan. Karena kalau di rumah enggak, tapi karena di bis hanya dapatnya itu, nggak usah nyebut merek lah, pokoknya bersoda lah. Ya enak di mulut. Tapi ditambah buah, nah itu perut saya hancur. Itu ginjalnya kena. Itu. Ini supaya teman-teman memahami bahwa saya menyampaikan ilmu ini karena saya sendiri merasakan, terus saya analisa, terus saya coba sampaikan, terus saya coba analisa pasien-pasien saya. Ternyata banyak yang seperti itu. Hanya ketika saya rubah dengan pola yang saya kerjakan, dia pun membaik. Oh berarti ini hanya logika tentang air panas. Jadi kalau air terlalu banyak, panas akan berkurang, energi akan lenyap, maka dia harus ditumbuhkan kembali. Jadi hukum keseimbangan ini harus
berlaku sampai hari kiamat. Nah ini yang kadang nggak dibahas, karena dibahasnya apa? Buah itu baik. Saya katakan nggak ada saya pernah nyebutkan buah itu jelek. Karena semua yang Allah ciptakan semua baik. Pertanyaannya baik untuk siapa, tidak baik untuk siapa, baik dimakan berapa waktu lamanya, dalam bentuk apa, pada musim apa. Itu yang harus digali. Itu aja supaya, karena ada yang apa, ini kalau konsultasi Pak Buji mesti nggak boleh makan buah pasti gitu. Padahal kan yang nggak boleh itu yang lidahnya pucat kan. Ini saudaranya yang lidahnya merah kan, termasuk istrinya nih. Kasus kemarin ya. Minum kopi silat. Ini cocok, istrinya nggak cocok. Tipenya panas, ginjalnya panas, masuk rumah sakit ya. Iya kan? Masuk rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit terus langgar kan. Saya jangan kayak gini, beda kamu dengan suaminya. Nah, dilanggar lagi kan? Kedua kali ya melanggar itu. Hanya kena lagi, ini nurut. Sudah sekolah, pingin membuktikan lah, membuktikan teori itu. Dan akhirnya tumbang sendiri. Kalau saya sih yang ngerasain kamu, bukan saya. Ini ngerasain. Nah ini sekarang nggak berani. Tapi disuruh ikut tanggung jawab ya. Ya bisa memperhatikan banyak pelajaran yang bisa kita peroleh pada kesempatan kali ini terkait dengan ya mungkin sharing-sharing kita ya dalam artian aplikasi ya, bisa dikatakan aplikasi informasi yang sering kita share di YouTube kita terkait dengan pola makan, makanan, karakter makanan yang akhirnya juga akhirnya akan memberi bisa manfaat, bisa tidak manfaat untuk terhadap tubuh ya, tergantung kondisi dan situasi tubuh masing-masing. Ini ada satu kisah lagi hampir mirip dengan ini. Satu di Jogja, sama sakitnya 6 tahun. Saya nangani 2 tahun sampai bisa kerja lagi. Persis itu. Nggak boleh makan daging. Begitu saya bilang boleh daging, boleh aja. Satu boleh. Wah itu kayak dia bahagianya luar biasa. Karena selama ini tempe tahu sayuran aja. Kemarin kalau setelah sini kan saya suruh mampir ke sate ini. Harus ini ya kan. Bu sate ini boleh Bang. Kita dibalik aja. Itu alhamdulillah bisa saya tangani 2 tahun sama persis bareng sama ini kasusnya. Ini ikutnya yang sama juga. Ikutnya pelatihannya yang sama juga. Enak dan tidaknya makanan yang dikonsumsi tergantung kondisi tubuh masing-masing ya. Terus ada satu lagi yang parah itu di Bali. Dia stokis juga sama. Jadi ya sama lah polanya. Itu sampai paru-parunya itu membesar sebelah. Isinya air 4 liter. Yang nangani Pak Eko murid saya. Itu kalau telepon sehari 4 kali untuk ini. Kadang obat itu masuk ini masuk ini. Nanti yang satu baru dibuka satu kapsul aja dikasihkan, besok nggak dikasihkan lagi. Tergantung situasinya. Sampai akhirnya bisa keluar lendirnya itu, dia muntah lendir itu 4 liter. Dan kempes. Nah untuk pemulihannya itu lama gitu. Dia udah sehat, balik lagi ke Wonogiri, nginep 1 bulan didampingi suaminya. Makan bayam aja, kalau bayamnya di sayur bening langsung kambuh. Tapi kalau saya cari air mendidih, bayamnya dimasukkan terus diaduk sebentar, kan berarti setengah matang itu. Itu nggak apa-apa kalau makannya kayak gitu. Itu. Jadi cara masak itu pengaruh. Nah, ketika dia sudah ini, orang sekarang udah meninggal, jadi ngedrop lagi, sakit lagi. Kenapa? Mesti ketika orang sakit kan banyak yang masuk. Nah ini nanti ada makanan yang masih dilanggar, ada obat yang nyobain dari teman-temannya, drop lagi, nanti ditegur lagi, nurut lagi, naik lagi. Akhirnya qadarullah kemarin meninggal. Tapi sudah bisa bertahan berapa tahun. Nah ini biasanya tidak stabilnya karena kesalahan makan, dan ini karena pemulihannya lama. Baju kering begitu masukin ke air langsung basah nggak? Temponya singkat nggak? Ngeringkannya bisa nggak 5 menit? Sehari.
Hilang. Bisa seharian dijemur kan. Tapi untuk membasahinya satu. Maka begitu Anda sistemnya menjadi basah, untuk mengeringkannya butuh waktu lama dan telaten dan disiplin dan banyak sekali syarat-syaratnya. Banyak ya. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa diambil manfaat pelajaran ya, apa yang disampaikan Pak Sahrul, Pak Hasan dengan pengalaman beliau dan juga dari Pak Puji, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan kalau memang itu pas bisa diaplikasikan di kehidupan sahabat sekalian untuk mewujudkan dalam artian mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih optimal lagi sehingga insya Allah bisa digunakan untuk beribadah dengan maksimal. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.